Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat adik-adik semester 1 yang tahun ini sudah ikut bergabung di Politeknik Negeri Jember, khususnya di Prodi Teknologi Benih. Ya. Dan saya, Ibu Leli Kurniasari, sebagai salah satu pengampu dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Baik, kita mulai ya. Sebelum memulai pelajaran atau sebelum memulai kuliah ini, mari kita sejenak berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Baik. Untuk mengawali perkuliahan ini, yang akan kita pertama kali bicarakan adalah tentang aktivitas perkuliahan Sosiologi Pedesaan. Ya. Hal-hal yang akan menjadi bahan penilaian adalah yang pertama sikap. Ya. Sikap ini meliputi sopan santun, kemudian etika berbicara, etika bertanya, seperti itu ya. Dan ketika ujian itu tentang kejujuran itu juga menjadi salah satu penilaian tentang sikap. Kemudian ada penilaian tentang ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, ada penilaian tentang tugas sebesar 15%, dan ada penilaian tentang ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Nah, topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama tentang konsep sosiologi pedesaan ya. Kemudian ada pedesaan dan masyarakat desa, ada interaksi sosial, kelompok dan organisasi sosial, struktur sosial dan stratifikasi sosial, lembaga sosial di desa, kebudayaan, perubahan sosial, pembangunan dan modernisasi masyarakat desa, serta gender. Dalam mata kuliah ini, tujuan disusunnya mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan apa itu sosiologi pedesaan. Yang kedua, menjelaskan fungsinya, kegunaan, dan pendekatan yang digunakan dalam sosiologi pedesaan. Lalu ada tujuan yang dicapai adalah menjelaskan hubungan antara desa dan kota, serta hubungan saling ketergantungan di antara keduanya. Lalu sebenarnya mengapa sosiologi pedesaan itu ada atau mata kuliah ini ada itu seperti apa sih sejarahnya gitu ya? Ya. Pada dahulu sebelum abad 19, sebelum terjadi revolusi industri, pedesaan itu merupakan wilayah yang sangat luas, kemudian punya potensi yang besar dalam potensi alam seperti pertanian, perkebunan, atau peternakan, juga memiliki sumber daya manusia yang juga cukup banyak. Nah, kemudian setelah terjadi revolusi industri pada abad ke-19, semua itu berubah. Ya. Masyarakat desa yang tadinya bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, ya, itu berubah menjadi orang-orang yang giat atau berpenghasilan bermata pencarian di bidang industri atau pekerja industri. Nah, kondisi ini kemudian mengakibatkan jumlah penduduk di desa mengalami penurunan atau mengalami depopulasi. Tidak hanya jumlah penduduk, bahkan wilayah pedesaan pun mengalami pengurangan luas lahannya karena perubahan atau perluasan industri yang semakin berkembang yang mengakibatkan ada beberapa industri yang kemudian berpindah lokasi mendekati di wilayah pedesaan seperti itu. Nah, kemudian hal ini mengakibatkan para sosiolog atau ilmuwan merasa prihatin melihat perkembangan ini ya, dan membuat sebuah terobosan atau membuat sebuah ide atau sebuah solusi agar bagaimana caranya masyarakat itu bisa kembali ke desa, kemudian mengoptimalkan potensi desanya ya, agar tidak lagi berkebutuhan atau ketergantungan terhadap dunia industri atau perkotaan. Seperti itu. Maka itulah kenapa sosiologi pedesaan menjadi sebuah mata kuliah yang cukup untuk dipelajari agar kita bisa mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat desa. Nah, sama halnya di Indonesia, sejarah sosiologi pedesaan itu dimulai dari perpindahnya masyarakat desa menuju kota atau yang kita kenal dengan urbanisasi. Dan ini hampir terjadi sebagian besar di wilayah Pulau Jawa ya, di mana masyarakat Jawa banyak yang pindah daerah atau pindah mata pencarian menuju ke kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung, Semarang, Jogja, seperti itu.
dan kemudian menimbulkan kecemasan atau keprihatinan terhadap kondisi ekonomi, kepadatan penduduk, dan juga kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengambil sebuah kebijakan agar masyarakat desa ini bagaimana caranya tidak banyak yang berpindah ke kota dengan cara ruralisasi, atau dulu di zamannya di zamannya Presiden Soeharto itu ada yang namanya transmigrasi. Jadi penduduk-penduduk di daerah padat itu kemudian disebarkan ke daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang masih jarang penduduknya, ya, seperti di Pulau Sumatera, di Lampung, diawali di Lampung, ya, dari daerah Natar atau Metro seperti itu, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu sebagai upaya untuk masyarakat tetap menjadi masyarakat sesuai dengan tatanan sosialnya, gitu. Nah, lalu sebenarnya apa sih sosiologi pedesaan itu sebenarnya? Sosiologi pedesaan itu secara terminologi itu terdiri dari kata sosios dan logos. Sosios artinya kawan atau teman, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu yang pelajari tentang masyarakat, ya. Masyarakat di mana di dalamnya adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan dan memiliki kepentingan bersama serta memiliki kebudayaan. Sedangkan menurut beberapa pakar seperti John M. Gillette itu mengatakan sosiologi pedesaan adalah cabang sosiologi yang secara sistematis mempelajari komunitas pedesaan untuk mengungkapkan kondisi serta kecenderungannya. Sedangkan menurut Sela Sumarjan, ini dari Indonesia, menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Dan menurut Yones Kamto, sosiologi pedesaan adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Selanjutnya menurut Stuart, sosiologi pedesaan adalah studi tentang penduduk pedesaan, organisasi sosial pedesaan, dan proses-proses sosial komparatif dalam masyarakat pedesaan. Menurut Smith dan Zapp, mengatakan bahwa sosiologi pedesaan adalah kumpulan pengetahuan yang telah disistemasi yang dihasilkan lewat penerapan metode ilmiah ke dalam studi tentang masyarakat pedesaan, struktur organisasinya, proses-prosesnya, sistem sosialnya, dan perubahan-perubahannya. Dan menurut Samderson, sosiologi pedesaan merupakan ilmu kemasyarakatan yang mempelajari di lingkungan pedesaan. Ya. Jadi, yang bisa kita tarik kesimpulan dari segala definisi atau semua definisi dari pakar tersebut adalah sosiologi pedesaan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa kemasyarakatan pedesaan secara sosiologis. Dan apa yang menjadi sasaran dalam studi sosiologis yaitu yang pertama, organisasi dan struktur sosial masyarakat, kemudian nilai-nilai dan perubahan sosial, lalu ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, jika kita lihat atau kita tarik sebuah ilustrasi, lingkup sosial pedesaan itu diawali dengan para individu dalam masyarakat yang saling berinteraksi, ya. Individu satu dan individu lain kemudian saling berinteraksi juga membentuk akhirnya sebuah kelompok. Nah, di dalam masyarakat, kelompok masyarakat itu terdiri dari beberapa macam, ya. Dan antar kelompok itu bisa terjadi saling interaksi, dan antar individu dengan kelompok itu bisa terjadi juga interaksi dalam masyarakat. Gitu. Lalu tujuan dan fungsi kita belajar sosiologi pedesaan itu apa sih sebenarnya? Atau mengapa kita perlu mempelajari sosiologi pedesaan? Yang pertama adalah memahami gejala dalam masyarakat serta memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, menelaah gejala yang timbul dan memecahkannya melalui pendekatan-pendekatan sifatnya empiris atau misalnya melalui penelitian-penelitian di lapangan yang sifatnya sosial. Lalu fungsinya adalah memberikan pemahaman kepada orang-orang atau kita sebagai orang akademik tentang susunan masyarakat dan sistem nilai serta proses-proses yang ada dalam kehidupan masyarakat. Lalu secara
keilmuan itu fungsinya adalah memahami segala segi sosiologis masyarakat dan membantu memberikan kebijakan terkait proyek-proyek atau program-program dari pemerintah yang berupaya untuk membangun pedesaan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.